Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fatur Dopong, host di Nun Podcast. Saat ini saya bersama dengan Pak Kiai Pak Kiai Haji Puamonto Umbunai. Beliau merupakan ketua pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur. Kehadiran beliau dinanti-nantikan warga Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur. Dan saat momentum politik seperti ini, suhu-suhu politik selalu menampilkan wajah-wajah demokrasi yang kemudian itu memberikan edukasi atau tidak. Ini persoalan tergantung para elit-elit bangsa. Namun pada akhir-akhir ini suara-suara pemimpin, suara-suara para penyelenggara itu sangat berpengaruh pada kepentingan politik pada akhir-akhir ini. Oleh karena itu kami ingin mendengarkan dari rumah Nun Podcast, ingin mendengarkan suara hati dari Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur agar supaya politik yang diciptakan, politik yang berjalan pada pilkada di Nusa Tenggara Timur dan juga pilkada di kabupaten kota ini dapat berjalan dengan baik, dan arahan dari Pak Kiai dapat memberikan edukasi agar jalannya demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar. Waktu dan kesempatan Pak Kiai saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang saya sapa duluan adalah seluruh warga Nahdliah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya cintai. Tentu saya berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat di dalam segala kondisi, apalagi kondisi saat ini yang suhu politik semakin panas. Kita warga NU, saya berharap tetap waspada akan suhu politik yang memanas agar kita jangan ikut-ikut panas. Karena kita harus ingat bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah ya, yang memang dihadirkan oleh para muassis ya. Dibentuknya jam'iyah ini sebagai organisasi atau jam'iyah yang mengemban amanat-amanat yang mulia, yakni berkhidmah kepada umat, berkhidmah kepada bangsa ya, kepada NKRI yang kita cintai, berkhidmah kepada warga Nahdliah sendiri ya, tentunya. Oleh karena itu mengingat amanah-amanah kita ini untuk mengingat akan jam'iyah kita yang memang kehadiran kita semua sebagai santri ya, sebagai para santrinya para muassis ya, dalam hal ini santrinya Hadratus Syekh yang mendirikan jam'iyah ini, tentu ya, kita harus ingat dan harus waspada akan segala kondisi yang terjadi di luar agar kita jangan sampai membawa Nahdlatul Ulama ini ya, atau menjerumuskan Nahdlatul Ulama ini menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan khidmah kita untuk Nahdlatul Ulama. Ini harus hati-hati. Karena banyak kasus ya, orang membawa NU ini, membawa Nahdlatul Ulama ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengatasnamakan NU. Ini hati-hati. Di kita di NU punya sebuah tradisi ya, yang merujuk pada hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau kita masuk di NU, mencintai NU, berada di NU, itu memang kalau sudah diniati karena Allah. Kenapa? Karena khidmah kita di NU ini adalah semua perintah Allah. Ya. Menjadi khalifah di muka bumi. Ini kan amanat yang Allah berikan kepada kita, dan kita menjadi khalifah ini dalam wadah Nahdlatul Ulama dengan sejumlah khidmah yang kita emban. Nah, kalau memang kita sadari bahwa kita ber-NU karena Allah, maka tolong apa-apa jangan membawa NU untuk kepentingan kelompok, untuk membawa kepentingan pribadi, itu jangan.
kita harus tetap bermuara pada kita melakukan ini karena Allah bukan. Ini dulu yang harus kita pahami. Kalau sesuatu yang kita lakukan ini karena selain karena Allah, ya tolong harus kita waspadai. Jangan sampai kehancuran yang kita dapat. Gitu. Nah, oleh karena itu khusus dalam memasuki suhu politik yang panas ya, dalam rangka kita menghadapi pilkada ini, maka saya menghimbau dan mengingatkan lagi kepada kita semua tentunya, kita NU ini tidak kemana-mana. Dan kita memang dalam rangka hikmah kita untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini, termasuk daerah kita, ya suara kita harus salurkan dong. Jangan sampai kita ya dalam konteks kita sikap demokrasi ya sikap demokrasi itu harus tetap kita tunaikan. Kita wajib menyalurkan aspirasi kita. Tetapi kemana kita salurkan aspirasi kita? Ya kembali kepada ya person-person kita tentunya. Ya. Karena NU sekali lagi NU itu tidak kemana-mana, tapi insya Allah NU itu ada di mana-mana. Oleh karena itu saya himbau kepada semua ya teman-teman, saudara-saudara semua, ya para kiai, para gus, para ning, para nyai, ya semuanya. Kalau kita memilih untuk menjadi politikus, silakan menjadi politikus karena Allah. Dan jangan bawa-bawa NU. Ya, silakan secara person. Nah, apakah kita tidak terlepas sebagai pengurus NU misalnya? Ya, kalau kita memang ada di struktur atau sekedar muhibbin, tidak terlepas atau kita tidak melepas atribut-atribut NU. Ya memang misalnya kita sekedar pakai baju NU misalnya, atau sekedar membawa atribut-atribut NU. Hanya tolong dicatat, jangan kita bawa NU sebagai jamiah yang bermartabat ini ke dalam ya politik praktis. Ya, jangan kita bawa. Silakan secara person, silakan. Si A sebagai ketua Banom apa misalnya, oh dia mendukung paket A misalnya, ya silakan. Tetapi itu bukan atas nama Banomnya, bukan atas nama organisasinya, tetapi itu atas nama personnya. Silakan. Saya kira silakan saja. Itu kan kita diberikan kebebasan. Bahkan kalau kita memang terjun langsung sebagai tim sukses misalnya, itu ada perkumnya, ada peraturannya. Kalau kita masuk sebagai tim sukses misalnya, ya harus mengundurkan diri. Yang mengundurkan diri itu ya pucuk pimpinannya. Tapi kalau pengurus-pengurus yang di bawahnya itu harus nonaktif. Itu sudah ada aturannya. Nonaktif sementara ya. Nonaktif ya, dinonaktifkan. Nanti kalau memang setelah melewati masa itu, ya baru diaktifkan lagi, gitu. Tapi kalau tim sukses, kalau ketuanya atau roisnya, ya harus mundur, harus mundur. Kalau masuk dalam ya langsung terjun dalam sebagai politikus ya, baik itu sebagai calon bupati, calon wakil bupatinya, atau tim suksesnya, itu harus mengundurkan diri. Nah, perkum itu sudah tegas. Kenapa? Karena memang aturan ini dibuat untuk menjaga marwahnya NU. Jangan sampai NU itu tercabik-cabik hanya karena namanya orang kalau sudah berpolitik ya, wah ini yang kita lihat yang kita saksikan ini. Persaingan politik yang begitu tajam ya antara lawan-lawan politik ini, sampai ya mendiskreditkan seseorang, lalu kemudian memfitnah, ya hasut, nada dengki keluar semua. Ya, bagaimana kalau seandainya NU terbawa-bawa? Ini kan sangat disayangkan ya. Kalau sampai NU itu dijebak ya, difitnah, ikut-ikut difitnah, terjebak politik hanya gara-gara seseorang gitu. Nah, ini yang memang kita jaga. Ya, jadi saya kira untuk warga Nahdiyah silakan ya secara person ya untuk ya mengikuti ya warna sari yang terjadi dalam suhu politik ini, silakan. Tetapi mohon jangan membawa-bawa jamiah kita yang bermartabat ini. Jangan citra NU ini kita sendiri yang hancurkan.
gara-gara politik begitu. Nah, disinilah pesannya para ulama kita, ya, para muassis, para kiai kita, para guru-guru kita, agar kita jaga bersama marwahnya Nahdlatul Ulama ini. Ya. Silahkan kita Nahdlatul Ulama itu tidak kemana-mana, tapi insya Allah NU itu ada di mana-mana. Karena NU ini, ingat, lambangnya itu ada tali jagat yang melingkari bola dunia. Itu artinya bahwa NU ini harus mampu mengayomi semua. Ya. Bahkan ya bukan hanya warga NU, tapi bukan hanya umat Islam, tapi seluruh elemen bangsa ini harus dirangkul oleh Nahdlatul Ulama. Saya kira ini barangkali Pak Kiai, silakan. Di dalam momentum politik seperti ini ada tensi-tensi kerawanan yang muncul, kemudian itu isu-isu yang dibangun adalah berkaitan dengan suku, ras, agama, dan lain-lain. Mungkin saya pikir Pak Kiai bisa memberikan penguatan terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya warga NU dan warga Kota Kupang, bagaimana supaya membangun sebuah demokrasi yang bagus, edukasi terhadap masyarakat. Mungkin saya minta juga pandangan dari Pak Kiai. Saya kira begini ya, kita tetap merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kami, kata Allah, menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Lah saling ini maksudnya kedua-duanya aktif. Saya mencari tahu abang ini siapa, abang juga harus mencari tahu saya siapa, sehingga ketika terjadi sesuatu kita bisa saling memahami, tidak gampang bentrok. Itu lita'arufu. Lalu yang harus kita ingat, stressing Allah di ayat ini, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Itu. Jadi tidak ada satu ras pun yang lebih mulia, tidak ada satu suku pun yang lebih mulia, tidak ada satu, ya dalam tanda petik ya, orang beragama apa yang lebih mulia. Ini dalam pandangan kita secara umum ya, dalam hubungan kita, hubungan kemanusiaan ya. Ini harus kita pahami, supaya kita tidak terjebak ya, tidak terjebak dalam kotak-kotak yang memang kita khawatirkan begitu. Karena begini, secara manusia, saya orang Alor, saya dukung paket yang orang Alor, wajar, itu namanya manusia, secara manusia. Tapi walaupun itu bukan rumus yang baku. Ya. Kalaupun dia orang Alor, saya orang Alor, tapi kalau dia punya rekam jejak yang kurang bagus, ngapain saya harus dukung dia? Personal ya. Saya kan harus dukung orang yang betul-betul mampu nanti membangun NTT misalnya, mampu membangun Kota Kupang misalnya, atau mampu membangun satu kabupaten misalnya dengan lebih baik lagi, kan itu lebih menguntungkan semua orang. Jadi kita harus lebih melihat secara objektif. Ya. Warga NU harus melihat lebih objektif. Ya. Dan mungkin yang kedua mungkin yang ingin saya sampaikan, kita juga jangan terlalu terpaku pada opini yang digiring, opini yang digiring oleh paket tertentu kepada kita. Misalnya begini, paket A datang ke kita dan kemudian menyampaikan, saya ini didukung oleh sejumlah ini, oleh banyak pendukung saya di A, B, C, semua dia sebut. Itu betul tidak? Nah kita jangan lalu terima bulat-bulat. Kita digiring ke opini mereka begitu. Jadi kita jangan mau langsung digiring begitu saja. Kok kita tidak punya kontrak apa-apa dengan mereka? Nah, yang baik itu kita ya ini secara ini ya, terlepas dari kita saya sebagai ketua PWNU, saya sebagai warga Nusa Tenggara Timur, sebagai warga di satu kabupaten atau kota yang memang wajib menyalurkan aspirasi saya. Tentu saya ingin ketika suara saya itu saya salurkan betul-betul untung, bermanfaatan, betul-betul bermanfaat, betul-betul yang kita pilih itu jadi. Kan kita maunya begitu. Nah oleh karena itu kita jangan mau dijebak oleh mereka.
Tapi kita harus pakai akal kita. Misalnya, kita cek misalnya kalau punya link dengan orang BIN misalnya. Kalau kita punya link dengan orang BIN misalnya, kita bisa cek di orang BIN. Kira-kira dalam pantauan BIN ini, dalam pantauan BIN ini paket mana yang kira-kira yang suaranya banyak, yang pendukungnya banyak. Ini terlepas dari saya sebagai ketua NU ya, karena tentu secara manusiawi kita mau suara kita itu untung, suara kita itu manfaat. Jangan sampai suara kita itu sia-sia. Ya. Nah, satu itu BIN. Atau misalnya di kepolisian itu kan juga ada intel. Atau di TNI itu ada intel. Kita bisa cek lewat mereka, referensi-referensi itu kita kumpul. Jangan kepada tim sukses. Atau lembaga-lembaga survei ya. Jangan kepada paket. Jangan. Itu mereka semua tim sukses atau paket yang bersangkutan pasti mereka mengatakan bahwa kami ini pendukungnya banyak. Menang itu. Itu pasti kami akan menang pasti. Nah, kita harus menggunakan nalar kita yang lebih cerdas lagi. Karena kita harus tetap berpatokan pada hikmah kita untuk bangsa, hikmah kita untuk daerah kita ini apa? Apa kontribusi kita untuk daerah? Yang kita mau kan begitu. Nah, supaya mana yang kira-kira paket itu menguat, kita dukung paket itu yang memang yang kuat, yang betul-betul kemungkinan besar akan jadi. Saya kira itu lebih menguntungkan, kalau kira-kira orang-orang yang ada di paket itu, misalnya pribadinya kurang pas, ada rekam jejaknya yang kurang pas, ya kita dampingi dong. Kita sebagai ulama, kita sebagai tokoh dampingi, ingatkan bahwa ini amanat yang diberikan oleh rakyat. Anda jadi itu adalah amanat atau suara-suara emas yang diberikan oleh rakyat, oleh masyarakat. Harus ingat itu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pada prinsipnya bahwa sikap dari NU, bahwa NU punya sikap politik yang netral, dia tidak ada di mana-mana, tapi selalu ada di mana-mana untuk tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Tapi ada di mana-mana. Tetapi siapapun yang menjadi kepala daerah nanti terpilih, itulah pemimpin kita masa depan. Dan harus kita dampingi. Harus kita dampingi untuk mengawal agar jalannya tetap pada koridor undang-undang sesuai dengan visi misi yang kemudian hari ini dikampanyekan. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah mampir di Non Podcast. Mudah-mudahan tayangan kita pada Non Podcast ini dapat kebermanfaatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya warga NU. Mungkin di akhir ini closing statement. Oke. Sebagai closing statement barangkali saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tadi. Kenapa kita dampingi mereka? Siapapun yang jadi itu kenapa harus kita dampingi? Karena kita ingin, karena begini dasarnya, semua manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Iya, betul. Pasti setiap manusia itu ada kelemahannya, ada kekurangannya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan itulah yang harus kita dampingi agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang mampu menjalankan amanat untuk kepentingan daerah kita, untuk kepentingan bangsa kita. Nah, ini yang ingin dikawal oleh Nahdlatul Ulama untuk kepentingan umum seperti itu. Nusa Tenggara Timur lah. Ini barangkali closing statement. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah mampir di Non Podcast. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kita dan warga NU bisa menjalankan sesuai dengan perintah organisasi, yang disampaikan oleh Pak Kiai kepada kita semua. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.